Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Dahsyatnya, bahkan ini gambarnya, ini mencoba membandingkan ijazahnya Roy Suryo langsung, yang juga lulusan UGM. Tapi bukan ijazahnya, di sini fokusnya pada match foto, video, foto lama, foto masih muda dengan foto yang terbaru. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi di sini kelihatan face match dengan aplikasi yang digunakan oleh Bang Roy Suryo ini. Kemudian Roy Suryo muda dengan Roy Suryo sekarang, kemudian Jokowi muda dengan Jokowi sekarang. Yang Roy Suryo muda dan Jokowi sekarang face match alias cocok asli. Kalau yang Jokowi muda dengan Jokowi sekarang face not match alias palsu. Program yang biasa saya gunakan untuk menguji wajah seseorang asli atau tidak dan selalu terbukti 99,9% akurat. Terakhir, untuk memastikan video selegram LM yang beredar, LM itu Lisa itu ya, yang dengan Ridwan Kamil itu. 2 kali video pornonya berdurasi 4 menit 28 detik dan puluhan artis atau tokoh publik sebelumnya dengan secara teruji secara hukum sampai ke level persidangan formal. Jadi ini data yang bisa digunakan di persidangan nanti. Adalah program yang prinsipnya melakukan face recognition atau face comparison. Nama programnya antara lain yang versi profesional adalah Face++. Microsoft Azure dan mau banyak lagi disebutkan secara detail oleh Bang Roy, kita nggak paham ini, tapi intinya itu lah ya. Bahkan versi amatirnya pun ada Deep Face, OpenCV, Face Recognition dan seterusnya. Semua program ini sudah didukung oleh AI, Artificial Intelligence, dalam memprosesnya sehingga bisa dipastikan akurat, jujur dan tidak mungkin berbohong. Cara bekerja program atau software tersebut memang kompleks. Ada yang menggunakan basis big data di cloud, aplikasi biometrik, library Python, dan menggunakan deep learning. Mulai dari Google FaceNet, OpenFace, dan seterusnya. Parameter yang diukur misalkan jarak antara mata, horizontal dan vertikal mata kanan kiri, struktur tulang wajah, bentuk rahang, tulang pipi. Oh, ini detailnya luar biasa, sangat detail ya.
Oke, intinya adalah semua bisa terdeteksi secara detail ya bagian dari wajah ini. Maka dalam analisis ini yang digunakan adalah 4 buah foto, tadi gambarnya atau di thumbnail, sahabat juga bisa lihat. Sesuai dengan fakta empiris yang ada, yaitu 2 foto yang tertempel digunakan lembar ijazah UGM dan foto ijazah JKW dan ijazah asli UGM saya. Ini dibandingkan nih, ijazahnya Jokowi dan ijazahnya Roy Suryo. Hasilnya bisa dilihat secara ilmiah dalam program face recognition yang berbayar ini, yang profesional ya. Maka bila foto di ijazah asli UGM saya dibandingkan dengan pas foto sekarang, hasilnya adalah face match, cocok asli. Namun jika pas foto ijazah Jokowi dibandingkan dengan foto dia sekarang adalah face not match, alias tidak cocok, dengan kata lain palsu. Kesimpulannya, teknologi AI jelas terbukti jujur dan tidak bisa bohong. Demikian pula kemarin malah ada kader partai salah input yang lainnya, Dedi Nurpalaka, marah-marah sendiri dan kelihatan dungunya akibat jawaban dari akun AI atau Grok di X dengan jujur memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak sesuai harapannya. Jadi teknologi adalah solusi yang sangat bisa diandalkan untuk menjadi hakim. Tentu hakimnya dalam tanda petik ya. Dalam kasus foto ijazah JKW yang sekali lagi menurut AI adalah palsu. Kalau Ella kemarin sudah jelas hasilnya, sekarang face recognition dan face comparison semakin membuktikan kepalsuan foto ijazah Jokowi tersebut. Memang adili Jokowi adalah satu-satunya jawaban. Sudah tidak ada obat kalau kata rakyat Indonesia sekarang. Nah, gitu. Ya luar biasa ini gambarnya. Bang Roy sudah memperjelas, melakukannya sendiri, langsung membandingkannya. Jadi apalagi yang diragukan bahwa Jokowi, foto ijazah Jokowi itu palsu. Mau bukti yang lain? Ada juga. Mulai belajar hitung-hitung ya katanya ya. Tempat lahirnya di Surakarta, Juni 21 1961. Masuk SD tahun 73. Ini dari data-data yang tersebar di berbagai platform media sosial ya, bahkan media mainstream. Jadi baru masuk SD umur 12 tahun. Biasa kita masuk SD umur 6 tahun ya. Masuk SMP tahun 76. Jadi dia di SD hanya 3 tahun. Apakah ini sekedar kesalahan input yang dilakukan oleh partai salah input? Masuk SMA tahun 77. Jadi di SMP-nya cuma 1 tahun. Luar biasa kan? Bukan janggal lagi ini. Tapi ada yang bertanya ke Grok ya, AI-nya platform X. Grok, tolong uraikan sejarah pendidikan Jokowi. Grok tentu membaca dari internet yang beredar. Sejarah pendidikan Joko Widodo dimulai terlambat di usia 12 tahun pada tahun 73. Selesai dalam 3 tahun. Jadi orang lain nyelesain SD 6 tahun, ini hanya 3 tahun. Luar biasa. Biasa di luar. Lalu masuk SMP hanya 1 tahun, dari tahun 76 ke tahun 77. Dilanjutkan SMA dari 77 ke 80. 8, 9, 20 itu pas ya. Jokowi lulus dari UGM dengan gelar teknik kehutanan pada 85. Setelah kuliah sejak 81. Jalur pendidikannya tidak standar. Mungkin karena keterlambatan awal dan percepatan sistem. Ini dilambat. Kayak mesin Honda katanya. Lambat panas. Jadi lambat mulai tapi selesainya lebih cepat. Katanya begitu. Luar biasa kan? Anehnya. Baik. Mana Jokowinya? Ini diposting lagi oleh Dr. Tifa ya kemarin ya. Foto wisuda Jokowi, tapi mana Jokowinya? Karena kalau disandingkan dengan penjelasan dari Roy Suryo di awal, ya foto ini bukan foto Jokowi. Ini palsu katanya, bukan Jokowi. Jadi kalau begitu mana foto Jokowinya? Karena banyak juga yang membandingkan ya, Jokowi muda dan ini foto Jokowi muda yang sebelah kanan. Ini foto Jokowi muda yang ada di ijazah dan foto wisuda. Kan beda jauh. Tadi sudah didetailkan oleh Bang Roy. Bahkan katanya, loh kok malah mirip yang pakai kacamata itu. Nah, yang di sebelah Jokowi yang asli.
Jadi siapa orang ini? Makin dibuktikan keaslian, makin terbukti kepalsuan kan? Itu yang terjadi. Bahkan ini sampai dikumpulkan, ini ijazah asli Jokowi. Jadi saya kira ini tayangan baru dari CNN untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi ini asli. Dikumpulkanlah kawan-kawan seangkatannya dalam tanda petik yang dianggap seangkatan. Ya mungkin karena 2 tahun sempat bersama-sama ya. Jadi kita lihat di video ini ditunjukkan ijazah. Jadi diatur gitu. Ayo siapa kawan-kawan Jokowi munculkan ijazahnya. Bahkan sekarang rumornya jadi bergeser bahwa para ijazah para kawan-kawan Jokowi ini juga palsu karena disamakan dengan ijazahnya Jokowi. Maka inilah yang harus dibuktikan di pengadilan. Nah, kita lihat. Jadi yang beredar selama ini sepotong-sepotong kita tunjuk. Nah, ini proses pembahasan ijazah Jokowi yang ditampilkan di slide ya, InFocus dengan sangat besar detail. Dijelaskan ke siapa? Ke kawan-kawannya Jokowi. Nah, luar biasa kehadiran teman-teman Jokowi yang hendak menepis isu tentang ijazah Jokowi yang dikatakan palsu. Jadi pola yang digunakannya standar yang sering kita lihat. Ketika orang ngeles itu satu, dia cari pembenaran. Pokoknya harus dibenarkan dulu. Nanti caranya dicari. Nah, itu dicarinya itu dengan cara didiskusikan. Atau lemparkan kesalahannya ke pihak lain, atau dicarikan alasan yang tepat. Nah, mungkin inilah hari-hari ini para buzzer Jokowi sedang berkumpul untuk mencari jalan keluar. Dan ya, orang-orang yang mengulik semuanya akan diserang oleh para buzzer, termasuk video ini. Ya, kita lihat saja di kolom komentar, ini banyak ini. Jangan yang menyerang kalau kita membahas tentang Jokowi. Jadi luar biasa ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Bahkan ini pun sama. Di foto ijazah ini, di video ini tidak tampak Jokowinya. Dalam foto wisuda ini, coba kita fokus ke wisudawan yang terdapat lingkaran merah. Dia adalah Hari Mulyono, wisudawan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kira-kira di mana ya? Jokowinya nggak ada. Bahkan yang Jokowi dikatakan foto Jokowi palsu pun nggak ada gitu. Ya, ini saya kira bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, karena yang muncul adalah kejanggalan. Justru di pihak Jokowi lah yang hari-hari ini sedang terus-terusan mengerahkan kembali buzzer seperti yang dilakukannya selama 10 tahun ini, yang membuat rusak bangsa kita.